aku mau nge-review buku. Judulnya Siapa Berani Presentasi. Ini dia. Nah, buku ini ditulis oleh Lee Yun Jo. Nah, ilustrasinya oleh Chun Pil Yen. Ini dia. Nah, buku ini itu di belakangnya itu ada singkat kata pengantar, teman-teman. Nah, judulnya aku tidak perlu presentasi ya. Nah, jawabannya ada di kata pengantar ini. Jadi kata pengantarnya itu singkat. Nih, kalau kalian baca ini. Nah, teman-teman, menurut aku buku ini tuh bagus banget. Oh iya, tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman, ini tuh bukunya itu bagus-bagus banget. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang malu gitu ya, teman-teman bagus banget nih baca buku ini. Nah, teman-teman, aku tuh sebenarnya orangnya tuh pemalu. Nah, aku baca buku ini tuh kita tuh jadi tahu gimana caranya supaya tidak pemalu gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kalian gak punya buku ini, kalian bisa tonton video ini biar tahu isi dalam buku ini. Oke deh, kita langsung lihat aja. Nah, teman-teman, di dalam bukunya itu ada kata pengantarnya lagi. Nah, kita buka ya. Nah, di sini itu ada 2 pengantar. Nah, ada 2 kata pengantar ya. Yang pertama judulnya untuk murid-murid yang takut presentasi. Yang kedua judulnya seandainya ada permen untuk meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Oke deh, jadi di buku ini tuh ada 3 bab. Ini daftar isinya. Dan ada 3 bab. Nah, jadi 1 bab itu panjang loh teman-teman isinya. Nah, yang bab 1 judulnya Aku Benci Presentasi. Bab 2 judulnya Jantung Berdebar, Kaki Gemetar. Bab ketiga judulnya Berikan Kesempatan pada yang lain. Nah, bab 1 dari halaman 9 sampai halaman 36. Bab 2 dari halaman 37 sampai 68. Bab 3 dari 69 sampai halaman berapa ya? Yuk. Kalau ya sampai 97, teman-teman. Sampai 97. Nih teman-teman, Aku Benci Presentasi. Ini dia bab pertama. Nah, di bab pertama ini setiap babnya itu di belakangnya itu bakalan ada ini nih teman-teman. Bentar ya. Mana sih? Nih, bukan. Nah, di sini nih. Jadi teman-teman, setiap bab itu saat mau ke bab yang lain ada ininya dulu. Nah, ini tuh ada tulisan 4 cara menghilangkan cemas. Nah, di sini ada tulisannya saat sedang bicara dengan teman tidak apa-apa, namun kenapa selalu khawatir saat harus bicara di depan kelas untuk presentasi? Perasaan itu tidak hanya muncul pada diri anak-anak saja. Orang dewasa juga merasakannya, walaupun begitu kita tidak boleh menghindarinya begitu saja kan? Nah, ayo kita pelajari cara mengatasi rasa cemas saat menghadapi presentasi. Ini udah tahu ya teman-teman. Oke deh, yang pertama percaya diri. Nah, teman-teman, segala apapun harus percaya diri ya. Selanjutnya, yang kedua, bicara dengan lantang dan jelas. Nah, teman-teman harus, jadi selain percaya diri, saat percaya diri, kalian bicaranya itu harus lantang dan juga jelas. Yang ketiga, tetap berpikir positif saat berbuat salah. Jadi kan kadang-kadang saat kita presentasi itu ada yang salah, tapi nggak apa-apa lah, lanjutin aja. Jadi nggak usah langsung nangis gitu, nggak usah. Nah, yang keempat, sering berlatih. Jadi misalnya itu pas di sekolah itu murid anak-anak besok kalian pekan depan ya, kalian presentasi bebas judulnya mau judul apa aja. Nah, kalau kalian cemas, khawatir, takut, nah kalian berlatih dulu aja supaya tidak cemas. Nah, percaya diri sendiri, yakinlah pada kemampuanmu.
Tanpa keyakinan dan rendah hati, kamu tidak akan sukses atau bahagia. Teman-teman, sekarang bab kedua. Bab kedua, judulnya jantung berdebar, kaki gemetar. Nah, di sini itu ada ringkasannya. Judulnya itu cara bicara yang teratur saat presentasi. Apakah kamu bingung mengenai hal yang harus dibicarakan? Saat menyampaikan pendapat, kamu merasa sudah banyak bicara, tapi jawabannya tidak berhubungan dengan pertanyaan guru. Hal tersebut terjadi karena kamu tidak menguasai inti dari hal yang kamu bicarakan. Oleh karena itu, ayo pelajari caranya menyampaikan pemikiran dengan baik dan benar. Oke teman-teman, ringkasannya. Yang pertama, susun pikiran dengan baik. Yang kedua, cara mencari ide. Nah, di cara mencari ide itu ada dua lagi teman-teman, yaitu memiliki rasa ingin tahu dan banyak mengamati. Yang kedua, pupuk pengalaman. Nah, maksudnya pupuk pengalaman itu saat misalnya kamu presentasi. Nah, setelah presentasi, misalnya judulnya itu cita-citaku. Misalnya cita-citanya itu ingin menjadi pramugari. Nah, tapi pramugarinya itu kalian belum pernah naik pesawat gitu. Nah, tapi kalian tuh tanyakan ke orang tua kalian. Nah, siapa tahu orang tua kalian tuh walaupun belum pernah naik pesawat juga bisa kasih tahu gitu ya pengalaman saat naik pesawat tuh kayak gimana. Yang ketiga, merapikan pemikiran. Nah, di merapikan pemikiran itu ada dua, yaitu gunakan mind map atau peta pikiran. Yang kedua, gunakan prinsip 6 kata tanya dasar. Oke deh, lanjut ke bab ketiga. Nah, judulnya berikan kesempatan pada yang lain. Oke. Nah, di sini ringkasannya judulnya 6 teknik presentasi yang menggerakkan hati. Isi presentasi dan rasa percaya diri sangat penting saat menyampaikan pendapat. Namun ketulusan juga menjadi hal yang berpengaruh. Kita harus menyampaikan presentasi dengan jujur untuk menarik simpati orang lain. Presentasi seperti apa yang bisa menggerakkan hati pendengarnya? Nah, yang pertama, bicara dengan berbicara seperti bernyanyi. Yang kedua, gunakan gambar. Yang ketiga, gunakan lelucon untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh. Yang kelima, mendengarkan dengan baik. Yang keenam, tata krama dalam presentasi. Oke teman-teman, jadi ini tuh bagus banget bukunya karena ini kayak tadi ya. Jadi untuk mengatasi saat kalian disuruh presentasi tapi kalian malu-malu, bisa baca buku ini. Oke deh. Nah, aku mau ceritain di balik buku ini tokoh. Nah, teman-teman, tokoh dari buku ini tuh ada 2 tokoh, teman-teman. Tapi ini 2 tokoh tuh tokoh utama. Jadi tokoh utama itu yang sering muncul gitu ya di halaman-halaman tersebut. Nah, jadi tokoh utamanya itu Hayul dan Daon. Nah, Hayul itu laki-laki, Daon itu perempuan. Nah, mereka itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, aku mau ceritain ya, kalau Daon itu banyak banget kekurangannya. Yang pertama malu-malu, yang kedua takut presentasi. Walaupun dia bukan dia gitu ya, maksudnya yang bukan presentasi, cuma mendengar saja kata presentasi ya, jantung berdebar, kaki gemetar gitu teman-teman. Nah gitu teman-teman Daon. Nah sedangkan Hayul itu dia tuh suka lelucon gitu ya. Dia itu laki-laki dan dia itu mempunyai kelebihannya itu dia tuh suka banget presentasi. Nah dia tidak malu-malu, terus dia juga suka buat lelucon. Leluconnya itu seperti dia itu suka gitu, pokoknya banyak ya leluconnya. Nah setelah itu leluconnya juga dia tuh bisa menirukan gaya bicara teman-temannya. Setelah itu dia juga bisa menirukan gaya bicara binatang. Bagus banget ya teman-teman, Hayul.
Oke teman-teman, jadi itu dia tokoh utamanya cuma 2. Banyak banget tokohnya teman-teman selain Hayul dan Daon. Nah seperti guru, teman-temannya, Mamah Daon. Oke deh teman-teman, jadi teman-teman jangan lupa beli buku ini. Dan teman-teman jangan lupa ya beli buku yang ada pelajarannya. Dan ini juga teman-teman, walaupun kayak buat pelajaran gitu bukunya, tapi seru loh di dalamnya, kayak cerita-cerita kartun gitu. Seru banget. Nah teman-teman jangan lupa ya, selalu selalu percaya diri, selalu tingkatkan prestasi kalian, dan jangan malu-malu. Nah teman-teman, hobi aku sekarang itu lagi suka menulis, dan aku mau nerbitin buku lagi, tapi bukunya itu kayak kartun-kartun gitu. Bukan kartun sih, jadi cerita hayalan, jadi cerita aja ya, bukan cerita